Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Marwiyah. NIM saya 32019012. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan S2 Utomo. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang tanda-tanda persalinan. Jadi, yang pertama perlu kita tahu adalah apa itu persalinan. Persalinan normal menurut WHO adalah persalinan di mana yang dimulai secara spontan dan beresiko rendah pada awal persalinan. Bayi yang dilahirkan secara spontan yaitu dengan presentasi belakang kepala. Biasanya pada usia kehamilan 37 sampai 42 minggu kehamilan lengkap. Nah, jadi di sini untuk tanda-tanda persalinan yang pertama adalah yang pertama adalah kontraksi yang teratur, yaitu dimana kontraksi ini ada dua, kontraksi yang palsu dengan kontraksi yang asli. Nah, biasanya di sini ibu-ibu suka sekali bingung untuk membedakan antara kontraksi yang palsu dengan kontraksi yang asli. Jadi perbedaan antara kontraksi yang palsu itu adalah bisa terjadi pada waktu yang interval, waktu yang tidak teratur dan juga jangkanya cukup lama. Nah, kalau untuk kontraksi yang asli adalah bisa terjadi dalam waktu 1 atau 2 jam dan kontraksinya bisa berlangsung selama 5 menit sekali. Jadi jelas berbeda ya dengan kontraksi yang palsu tadi. Nah, untuk yang berikutnya adalah bayi terasa di bawah panggul. Ibu biasanya akan merasakan kalau bayinya itu jatuh masuk ke dalam bawah panggul. Nah, terus ini juga bisa memudahkan tekanan diafragma ibu sehingga membuatnya bisa bernafas dengan lebih lega. Karena kalau bayinya masih di atas itu kan tertekan toh ini. Nah, itu biasanya kalau buat bernafas itu kayak lebih sesak. Nah, kalau bayinya udah terasa di bawah panggul, jadi kayak tekanannya itu udah ndak ada, itu bisa memudahkan bernafasnya ibu. Tapi di sini juga akan memberi tekanan lebih besar pada panggul dan juga kandung kemih. Jadi biasanya kalau bayinya udah terasa di bawah panggul itu udah masuk di dalam panggul, ibu akan sering merasakan buang air kecil seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya adalah pecah air ketuban. Jadi di sini kan di dalam perut ibu itu ada selaput. Nah, di dalamnya itu ada air ketuban. Nah, bayinya itu kalau di dalam rahim ibu akan dikelilingi air ketuban. Nah, jika selaputnya ini pecah dan air ketubannya itu tumpah keluar dari perut ibu ataupun melalui vagina ibu, nah ini udah menjadi tanda-tanda yang penting bahwa ibu akan segera melahirkan. Jadi sebisa mungkin cepat hubungi dokter bila memang ada waktu, ya bawa ibu sesegera mungkin ke bidan terdekat atau ke rumah sakit terdekat agar cepat ditangani oleh dokter ataupun bidan. Nah, setelah ketuban pecah, bayi otomatis tidak dikelilingi lagi oleh air ketuban itu. Nah, ini bisa menjadi peluang untuk terkena infeksi pada bayi, seperti itu. Nah, untuk yang nomor 4 itu ada punggung sakit dan kram. Nah, jadi biasanya saat ibu akan bersalin itu akan merasakan peningkatan tekanan atau kram di daerah panggul, dubur, serta punggung bawah. Nah, ini juga bisa menyebabkan sakit perut terus di punggung sangat lama seperti itu. Nah, sekarang kita ke yang nomor 5 ya, yaitu adalah keluar lendir berdarah. Keluar lendir berdarah ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena
pembukaan sumbat lendir yang menghalangi leher rahim ataupun pembukaan leher rahim. Jadi leher rahim itu kan kecil. Nah, kalau ini tuh membuka, akan ada banyak pembuluh darah yang pecah ataupun membuka. Jadi wajar kalau ibu yang akan melahirkan itu mengeluarkan lendir darah. Nah, biasanya ini terjadi beberapa hari sebelum memasuki pasca persalinan. Nah, jadi di sini jangan terlalu terburu-buru untuk menghubungi dokter untuk dibawa ke rumah sakit, tidak perlu seperti itu. Nah, di sini ditunggu sampai ibu mengalami pecah ketuban ataupun mengalami kontraksi yang asli. Nah, tapi ada satu hal yang perlu diingat. Nah, di sini Anda harus menghubungi dokter jika terjadi perdarahan yang hebat. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke yang terakhir, yaitu diare atau mual. Nah, biasanya beberapa ibu itu akan merasakan lebih sering kayak pengen buang air besar waktu di awal persalinan. Itu wajar karena ada beberapa kasus ibu yang melahirkan di kamar mandi karena ibu merasa kalau ibu itu ingin BAB, tapi ketika dibawa ke kamar mandi ternyata ibu itu bukannya BAB tapi malah melahirkan. Seperti itu. Nah, jadi untuk tanda-tanda persalinan seperti itu tadi ya. Nah, di sini jadi kapan menghubungi dokter? Nah, saat yang tepat untuk menghubungi dokter adalah ketika ibu merasakan tanda-tanda persalinan lengkap. Nah, ataupun tanda-tanda persalinan yang beberapa itu aja. Terus apalagi jika ibu mengalami pecah ketuban, itu harus segera. Jangan ditunda-tunda lagi untuk menghubungi tenaga kesehatan ataupun jangan ditunda untuk langsung datang ke rumah sakit ataupun tempat bidan terdekat seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih.